Sahabat Rema yang terkasih, berkah dalam, saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Kembali kita diundang oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, untuk mengikuti Dia dengan merefleksikan bacaan-bacaan dari Minggu Prapaskah pertama, 26 Februari 2023. Muncul komentar sebagai tema, katakanlah demikian. Kalau aku jatuh dalam dosa, bolehkah aku menyalahkan setan? Bolehkah aku menyalahkan ini pekerjaan iblis? Saudara-saudari yang mengamini Tuhan Yesus Kristus, bertitik tolak dari pengalaman Yesus dari Matius bab 4 ayat 1 sampai dengan 11. Kita diundang untuk menyadari, mengakui, untuk melihat bahwa Yesus pun Tuhan kita juga menghadapi godaan. Bahkan 3 kali godaan itu datang pada Yesus. Anda dan saya juga pasti pernah mengalami godaan. Godaan itu seolah-olah seperti ombak yang datang kemari, yang sewaktu-waktu bisa menerpa Anda dan saya. Kita bisa terseret oleh ombak itu. Namun, kalau Anda dan saya tidak bisa berenang, jangan terlalu mendekat pada ombak itu. Kita terseret. Demikian pula Anda dan saya. Bila kita sadar bahwa kita tidak kuat menghadapi godaan itu, jangan coba-coba mendekati godaan itu atau bahkan menantang. Bertitik tolak dari bacaan pertama pula, dari Kejadian bab 2, bagaimana Hawa dan kemudian dilanjutkan Adam jatuh dalam dosa. Muncul juga dari godaan. Betul bahwa yang memberikan tawaran adalah iblis dalam rupa ular. Namun ingat, itu tawaran. Maka sebenarnya Hawa tidak bisa mengatakan, ini salah iblis. Iblis tidak memaksa. Iblis memberikan tawaran yang kelihatannya manis, kelihatannya menyenangkan, mempesona. Ya, dalam hidup kita godaan itu mempesona, apalagi kalau itu kita mengatakan, ini manusiawi. Kalau saya membutuhkan ini, kita membutuhkan uang, tetapi bukan berarti uang menjadi raja atas diri kita. Kita membutuhkan makanan, tetapi bukan berarti makanan menjadi orientasi utama sepanjang hidup kita. Sahabat Rema yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di masa Prapaskah ini kita diundang untuk sadar bahwa Anda dan saya itu sungguh-sungguh lemah dan terbatas. Kita diundang untuk kembali merekonstruksi, merevisi, memformat kembali hidup kita. Kita bersyukur masa Prapaskah yang diberikan kepada Anda dan saya, kepada kita umat Katolik. Kita sungguh boleh mengalami ketika mungkin dari Anda ada yang jatuh, mungkin karena perselingkuhan hubungan dengan wanita idaman lain, pria idaman lain, dan Anda merasa tidak bisa lepas. Tapi sebenarnya keputusan ada pada kita. Kita memilih mengikuti Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan suara Tuhan di hati nurani Anda dan hati nurani saya. Mendengarkan yang lain. Kalau seorang anak jatuh dalam kecanduan game atau disebut game alkoholik, katakanlah begitu ya, sudah seperti minuman alkohol yang tidak bisa direm, maka Anda, anak kita bisa jadi mengatakan, tidak bisa mah, tidak bisa, ini sudah tidak. Sekali lagi, ketika kita mengingat orang-orang yang mengasihi kita, ketika kita mengingat orang-orang yang mensupport Anda dan saya, hidup kita, keluarga kita, apalagi ketika kita mengingat begitu besar kebaikan Tuhan kepadaku, cintanya yang tak bertepi, yang begitu luar biasa, maka kita sadar bahwa sebenarnya ketika kita muncul godaan, rayuan, ketika muncul daya tarik dunia,
kita sadar dan berani mengatakan cukup, ini sampai di sini, cukup sampai ini saja. Kita harus berani mengatakan, Tuhan, aku ingin tetap memilih Engkau. Jangan sampai daya tarik dunia yang real kita hadapi sehari-hari, dan saat itu mungkin kita tidak bisa menolak. Aku memilih untuk tergoda daripada aku memilih mengontrol diri. Bisa jadi demikian, tetapi ingat, Tuhan mengundang kita di masa ini untuk kembali, untuk berbalik kepadanya. Maka Yesus memberi kita contoh. 3 godaan Yesus atasi karena ia tetap terkait, terhubung dengan Allah Bapa yang mengutusnya. Anda dan saya juga selalu diundang untuk tetap mengaitkan hati kita, menghubungkan perasaan kita, mengkonekkan pikiran kita dengan pikiran Allah, dengan hati Allah, dengan perasaan roh Allah sendiri. Ingat, hidup hanya sekali, tidak bisa diulang. Ketika sudah jatuh dalam dosa, kita bisa bertobat, tapi kerap kali untuk bertobat itu tidak mudah. Maka lebih baik preventif daripada kuratif. Maka Anda dan saya, sahabat Rema, sekali lagi diundang untuk memilih Tuhan. Tuhan, aku pilih Engkau. Aku tidak akan menyalahkan setan, tapi aku akan sadar, jujur mengakui, ini salahku. Maka mari kita bertobat, mari kita memperbaiki diri. Anda bisa salah, saya bisa salah. Anda bisa jatuh, saya bisa jatuh. Kita semua bisa jatuh. Tapi kita adalah pewaris kerajaan surga, bukan pewaris kekalahan, tapi pewaris kemenangan. Rahmat Tuhan menyertai Anda dan saya. Biar setan menggoda, tapi kita katakan, Tuhan, aku tetap memilih Engkau. Selamat memilih Tuhan di masa Prapaskah. Selamat menyegarkan kembali janji kita di hadapan Tuhan. Roh Kudus tetap menjadi teladan. Bunda Maria Laslet boleh menjadi pelindung. Sahabat Rema yang terkasih, Tuhan memberkati Anda dan saya. Bila Anda atau saya atau kita jatuh, mari kita bangun lagi. Bila kita salah, mari kita memperbaiki kesalahan dan bertobat. Namun bila Anda tidak sampai tergoda, ingat, berarti Anda sudah pelan-pelan dituntun kepadanya. Rahmat Tuhan membantu kita, membantu Anda dan saya. Berkat Tuhan menyertai Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.